Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Denis. Hari ini hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022. Hari ini kebetulan saya pulang cepat ya, karena ada beberapa site yang dilimpahkan kepada salah satu kalau bilang staff yang lain. Jadi hari ini bisa pulang cepat, bisa istirahat dulu. Lumayan juga, agak penat juga sebenarnya ya. Oke, seperti rekan-rekan lihat di belakang saya ini adalah kamar anak saya. Tapi lagi pindah-pindahan kamar, masih di gedung yang sama tapi cuma pindah kamar aja, dapat yang lebih murah kebetulan. Dan ini kebetulan masih berantakan ya, kamarnya masih belum sempat dibenahin. Tadi mau nge-vlog di kamar tapi cuma hari ini cuacanya cukup terang, jadi saya bias ya, jadi saya udah tutup jendela, tapi tetap aja matahari itu masih masih bisa masuk dari sela-sela horden, jadi agak gelap ya, di belakang latar belakangnya gelap sekali. Jadi saya ke depan aja nih di tangga dekat di dekat kamar anak saya. Oke, kali ini saya ingin membahas ada beberapa rekan menanyakan kalau kami datang ke New Zealand atau ke Auckland mau studi, kerjaan bagaimana ya saat ini? Apakah ada atau enggak? Oke, sebelum saya bahas, saya minta kepada rekan-rekan yuk untuk tolong like, subscribe, dan berikan komen yang membangun agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten baru. Dan bagi rekan-rekan yang sudah like atau subscribe, sudah berikan komentar, saya ucapkan banyak terima kasih untuk menonton rekan-rekan. Yuk kita mulai. Oke, bagi rekan-rekan yang mau datang studi kemari untuk terus mau cari kerja part time ya, itu nggak usah takut, pekerjaan banyak ya, karena saat ini New Zealand terutama Auckland lagi short staff karena kemarin COVID dan sempat lockdown, itu banyak sekali karyawan yang akhirnya resign. Terus juga para imigran ya dari itu student nggak bisa masuk. Nah sekarang banyak yang kehabisan karyawan ya, jadi mereka buka lowongan banyak sekali ya. Dan biasanya tuh kalau mereka buka lowongan dicari yang pengalaman. Nah kali ini mereka katakan tidak berpengalaman tidak apa-apa ya, jadi seperti itu. Nah tapi ingat rekan-rekan, saya selalu ingin selalu saya tekankan lagi ini karena sudah berkali-kali jelaskan, masih ada yang nanya ya. Jadi nggak bisa rekan kerjaan New Zealand banyak, ayo kita ke sana ya, main pergi main datang aja terus cari kerja, itu nggak bisa saya bilang ya. Bukan nggak bisa, jangan deh saya bilang ya. Kenapa? Saya udah jelaskan kemarin ke vlog saya yang kemarin, jadi mengenai apakah visitor visa bisa mendapatkan job offer ya. Saya udah jelaskan itu nggak segampang itu ya rekan-rekan. Kalau mau kerja di luar negeri di mana saja itu nggak segampang, nggak sederhana. Kalau kita mau, ibaratnya saya mau dari Jakarta misalnya, saya mau kerja ke Bali atau sebaliknya ya, cuma bawa data diri, cuma bawa dokumen-dokumen ya kayak ijazah, sertifikat, terus CV, itu aja ya. Nggak sederhana itu rekan-rekan ya. Untuk kerja di luar negeri di mana saja itu kita perlu yang namanya izin kerja atau working visa. Dan untuk mendapatkan working visa, tiap negara tuh punya kriteria tersendiri. Sama juga dengan New Zealand, mereka punya kriteria tersendiri. Ya kriterianya apa ya, untuk terbaru saya nggak gitu jelas ya, karena jujur saya udah malas ya ngikutin ini imigrasi ya. Karena mereka itu selalu berubah-ubah, mereka punya regulasi. Kemarin A, nggak lama jadi B gitu. Jadi saya udah malas ya ngikutinnya lagi, pusing saya juga. Nah, cuma yang saya dengar sekarang ini masih, kalau kita mau cari kerja ya kita harus punya namanya New Zealand qualification ya. Jadi kita punya, ibaratnya kita punya pendidikan tuh harus setara dengan New Zealand. Cara gimana? Ya studi lagi. Kecuali rekan-rekan lulusan Australia atau lulusan universitas negeri, itu disetarakan. Nah, Australia emang mereka kiblatnya ke sana. Jadi demikian ya. Jadi ya janganlah kemari pakai visa terus cari kerja. Iya mungkin bisa dapat, tapi ilegal ya. Kalau kita bilang tuh orang-orang komunitas orang Indonesia di sini bilangnya orang gelap ya. Jadi ya, kita nggak punya dasar hukum dan itu nggak worth it rekan-rekan ya. Jadi kalau bisa itu dapat ya, emang nggak semua, tapi
kebanyakan mereka tekan kita. Kenapa? Mereka lihat, oh kamu butuh saya, gitu. Kamu butuh saya. Ya udah kita tekan apa kamu harus ikut omongan saya. Nah kita bisa tekan sama mereka. Ya entah gajinya di bawah UMR, sangat di bawah UMR ya. Aku bilang minimum wages New Zealand, terus kerjanya bisa sabrak-abrak, bisa udah kayak kerja rodi ya gitu ya, terus bayar upahnya juga nggak bisa sepadan dan sebagainya ya. Nah yang legal aja itu masih sering kecolongan, masih ada yang diperlakukan seperti demikian. Nah gimana yang illegal, bagaimana yang mereka nggak punya dasar hukum, dan kita nggak bisa minta proteksi. Kenapa? Dasar hukum kita nggak ada. Ya misalnya kita mau lapor kemana, ke Departemen Tenaga Kerja di New Zealand. Nah kita nggak punya kontrak, nah terus visa kita juga nggak jelas ya, mereka nggak akan bisa bantu. Dideportasi ya, kita di kick out ya dari New Zealand ya. Lapor ke KBRI, Kedutaan Besar Indonesia, ya mereka juga nggak bisa banyak bantu, paling mereka cuma bisa bantu ya udah pulang aja deh gitu. Jadi rekan-rekan ingat baik-baik ya, ini penjelasan saya nih ya. Tolong jangan berpikir wah di New Zealand banyak pekerjaan langsung buru-buru kemari, nggak sederhana itu. Ikuti kriterianya ya. Rekan-rekan bisa lihat di website New Zealand ya, di website imigrasi New Zealand itu bisa cek di Google ya. Google ada kok, bisa masukin aja immigration New Zealand, dia akan keluar itunya websitenya. Oke, kembali ke pekerjaan New Zealand ya rekan-rekan. Saya sarankan ketika datang kemari mau kerja ya, bukan sarankan ya, saya jelaskan itu banyak ya. Sekali lagi saya jelaskan dari awal, itu udah banyak. Mereka sekarang itu udah mulai menurunkan, mereka punya dulu tuh aduh kayaknya belagu ya, mereka udah menurunkan gengsinya kita bilang ya. Jadi dulu harus pengalaman, cleanernya harus pengalaman. Saya juga bingung, cleaner harus pengalaman, padahal cleanernya bisa sambil on the job training, bisa jadi sambil kerja sambil dididik, itu sebenarnya nggak masalah. Nah sekarang mereka sudah mulai membuka lowongan, oke nggak perlu pengalaman, jadi bisa dididik. Nah jadi demikian ya, karena saking short staffnya di sini ya. Nah itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan cukup bermanfaat, mudah-mudahan bisa bantu rekan-rekan. Nah kalau ada kekurangan ya, mungkin rekan-rekan yang tahu lebih jelas, saya minta tolong kalau bisa dijelaskan di kolom komentar. Jadi rekan-rekan yang lain yang mungkin membutuhkan informasi ya bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi. See you, bye-bye.